Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Alhamdulillah pengantar akuntansi 1 ini masuk ke pertemuan yang ketiga. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai recording proses pencatatan untuk ledger atau buku besar dan untuk trial balance atau neraca saldo. Ya, materi pada PPT ini yang pertama tentunya bersumber dari buku Carl S. Warren, Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi 4 yang tentunya telah saya modifikasi ya beberapa untuk keperluan pembelajaran, dan sumber yang kedua tentunya dari internet. Baik, masih ingat kan gambar siklus akuntansi? Nah, pada pertemuan kali ini pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini membahas mengenai posting to ledger dan trial balance ya. Jadi kita fokus di siklus akuntansi bagian ini ya. Saya selalu dalam setiap pertemuannya saya selalu menyajikan siklus akuntansi supaya kalian ingat gitu ya. Kita tuh lagi berada di posisi mana sih setiap pertemuannya. Jadi kalau pada siklus akuntansi tadi gitu ya, kan ada tulisan posting to ledger ya kan, posting ke buku besar. Jadi posting itu artinya apa sih gitu ya? Posting merupakan memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam buku besar. Ya, jadi posting itu ya memindahkan akun-akun dan nominalnya ya yang ada di posisi debit and kredit ke buku besar. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan buku besar atau ledger itu? Dulu ya ketika saya masuk kuliah semester 1, karena saya dari IPA, tentu saya sangat minim sekali pengetahuan saya terhadap akuntansi, istilah-istilah akuntansi. Jadi ketika saya dengar namanya ledger, buku besar, saya langsung mikir, buku besar, oh bukunya bentuknya besar ya gitu ya. Nah, tapi ternyata bukan kayak gitu ya. Jadi ledger di sini adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi ledger ini merupakan kumpulan dari akun-akun ya yang kumpulan dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas, mensummary gitu ya, sebuah transaksi yang dicatat di dalam jurnal. Kemudian apa fungsinya? Tentu yang pertama untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Jadi misalnya gini ya, di tanggal 1 Oktober, tanggal 3 Oktober, tanggal 8 Oktober, tanggal 9 Oktober, tanggal 10 Oktober ada transaksi nih. Ada transaksi yang mempengaruhi kas ya, entah disebabkan oleh pengeluaran kas yang menyebabkan kas itu terkredit ya, berkurang, maupun transaksi penerimaan kas ya. Nah, di akhir bulan saya kan mau tahu berapa sih saldonya kas per tanggal 31 Oktober. Nah, jadi untuk mengetahui infonya ya, informasi si nilai kas ini dengan lebih mudah gitu ya, maka saya membuat yang namanya ledger gitu ya. Jadi kan kalau di ledger itu sudah ada mutasi debit kreditnya gitu ya. Setiap akun, sehingga nanti saya tinggal lihat aja berapa sih saldonya per tanggal 31 Oktober misalnya, atau per tanggal 25 Oktober gitu. Nanti kita tentunya akan membahas soalnya ya, sehingga teman-teman bisa mengilustrasikan. Kemudian fungsi yang kedua sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau kejadian rekening yang telah terjadi. Yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah tercatat, dan yang terakhir sebagai data sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Ya tentu ya, jadi pada saat kita menyusun laporan keuangan ya pada siklus akuntansi kan sebelumnya kita buat dulu tuh yang namanya ledger. Jadi ledger ini ya memudahkan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bentuknya kayak gimana? Yang pertama bentuknya ada sederhana nih. Ya, bentuk T ya, karena seperti huruf T buku besar. Ini bentuk sederhana, ada debit, ada kredit, kemudian ada bentuk yang ini sebelah kiri debit, sebelah kanan debit ya, tapi dengan judul yang sama, tanggal, keterangan, ref, jumlah. Nah, di sisi debit begitu, di sisi kreditnya juga sama, tanggal, keterangan, ref, jumlah. Kemudian ada bentuk akun lain ya, bentuk akun besar lainnya yang 3 kolom ya, 3 kolom di sini debit, kredit, saldo. Kemudian ada bentuk halaman 4 kolom, debit, kredit, terus ada saldonya juga, debit, kredit. Kalau yang bentuk ketiga ini kan
saldonya nggak ada posisinya ya, saldonya itu berakhir di mana, di posisi debit atau di kredit, kan nggak ada informasinya. Nah, kalau yang di halaman 4 nih, 4 kolom ini di saldonya ada posisinya, ada di debit atau di kredit gitu ya. Pada buku Carl S. Warren ini ya, yang kita gunakan adalah bentuk halaman 4 kolom ini ya, bentuk staffel 4 kolom. Sedangkan kalau di bukunya Kisowagen Kimmel ya, yang covernya warna biru ya, itu seperti ini bentuk dari buku besar atau ledgernya. Tapi nanti yang kita gunakan ya, karena kita mengacu kepada bukunya Carl S. Warren yang ini ya, yang akan kita gunakan yang 4 kolom. Kemudian tadi ada ledger ya, buku besar. Ada juga yang namanya buku besar pembantu atau subsidiary ledger ya. Apa itu pengertiannya? Jadi subsidiary ledger merupakan kumpulan akun-akun yang memberikan rincian akun besar ya. Fungsinya yang pertama, fungsi dari buku besar pembantu di sini adalah memberikan rincian kepada akun buku besar. Buku besar pembantu contohnya ada yang namanya account receivable subsidiary, kemudian ada account payable subsidiary dan sebagainya. Ada juga inventory subsidiary ledger ya. Jadi misalnya gini ya, untuk yang account payable nih contohnya. Jadi misalnya untuk yang account payable atau akun hutang pembantu ya, buku besar pembantu hutang. Jadi misalnya gini, biasanya perusahaan itu kan vendor atau suppliernya banyak ya, nggak cuma satu. Misalnya perusahaan otomotif ya, misalnya untuk order deal A, B, C, biasanya itu beda-beda suppliernya. Nah itu kita rincikan hutang pada perusahaan A, hutang pada perusahaan B, hutang pada perusahaan C berdasarkan jenis suppliernya gitu ya. Jadi kelihatan saldonya untuk tiap-tiap supplier itu berapa gitu. Jadi memudahkan si perusahaan juga untuk kontrol. Jadi mana nih hutang kita yang paling banyak di supplier yang mana gitu. Jadi itu fungsinya dari subsidiary. Sedangkan kalau untuk yang ledger account payable gitu kan, itu kan untuk keseluruhan hutang untuk semua supplier, untuk semua vendor. Nah, kalau subsidiary ledger ini ya, jadi hutang-hutang dari berbagai supplier, dari berbagai vendor itu ada rincinya berapa gitu ya. Jadi sehingga itu dapat memudahkan perusahaan gitu ya. Kemudian gimana langkah-langkahnya kita posting dari jurnal umum ke ledger. Jadi yang pertama, catat tanggal akun buku besar sesuai dengan jurnal. Yang kedua, catat angka jumlah debit jurnal ke debit akun buku besar, dan catat jumlah kredit jurnal ke kredit akun buku besar. Langkah yang ketiga, catat nomor halaman jurnal. Yang keempat, catat nomor kode akun atau chart of account. Ini biasanya setiap perusahaan beda-beda ya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ini yang mengacu kepada kesepakatan setiap perusahaan gitu ya. Jadi ya nggak perlu dihafal kode akunnya gitu, yang penting hafal aja nama akun, nama istilah akun gitu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah cocokkan saldo akun dalam buku besar dengan buku besar pembantu. Nah, jadi untuk menyusun buku besar atau menyusun ledger ini kan tentu dari jurnal dulu ya awalnya. Nah, ini saya untuk menyusun ledger saya menggunakan transaksi Nyonya Christina. Jadi di pertemuan sebelumnya kan ada transaksi Nyonya Christina ya. Nah, ini yang transaksi Nyonya Christina untuk bulan November. Nah, terus kemudian di bulan Desember juga ada nih transaksinya Nyonya Christina. Kemarin belum kita bahas ya untuk bulan Desember. Nah, saya bahas satu ya. Jadi di sini tanggal 1 Desember Solusinet membayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk polis yang melindungi kerugian, pencurian dan ya. Jadi ketika si Solusinet bayar premi, tentu kasnya berkurang ya. Kas berkurang di kredit senilai berapa? Senilai 2.400.000. Itu sisi kreditnya. Kemudian di sesi debitnya kita menjurnal prepaid insurance. Ya, prepaid insurance atau bahasa Indonesia-nya adalah asuransi dibayar di muka.
Jadi si Solusinet ini bayar duluan ya untuk premi selama 1 tahun ke depan. Jadi ibaratnya ini, jadi jurnalnya adalah prepaid insurance pada cash. Jadi dia membayar asuransi ya untuk masa jangka waktu 1 tahun gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kayak misalnya teman-teman mahasiswa ini ngekos ya, ngekos selama 1 tahun. Biasanya kan kalau ngekos itu bayar duluan gitu ya. Nah, maka karena mahasiswa bayar duluan, tentu ketika mahasiswa bayar duluan, cashnya mahasiswa berkurang ya kan, cash berkurang di kredit. Kemudian di sisi debitnya apa? Di sisi debitnya adalah prepaid rent ya, baik sewa dibayar di muka karena mahasiswa bayar kos-kosan untuk jangka waktu 1 tahun gitu, yang mana kosannya itu kan belum ditempati gitu kan ya, jadi makanya dibayar di muka istilahnya gitu. Nah, nanti transaksi yang semacam ini ya akan membutuhkan yang namanya ayat jurnal penyesuaian atau istilahnya AJP gitu ya, untuk mengakui beban per bulannya. Kemudian transaksi yang nomor 2, Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember 800.000. Disepakati pembayaran sewa tempat usaha dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan dilakukan setiap akhir bulan. Jadi di sini tentunya akan ada 2 akun yang terpengaruh ya, yaitu akun beban rent expense ya, beban sewa dan juga cash ya. Karena si Solusinet ini membayar beban sewa gitu ya, bayar sewa, maka cashnya berkurang, cash berkurang posisinya di kredit, dan di debitnya kita mengakui bebannya ya, kita mengakui bebannya rent expense ya, kita mengakui beban bertambah di debit, maka jurnalnya adalah rent expense pada cash senilai 800.000. Nah, kemudian jangan lupa ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa menulis debit kredit itu posisinya tidak boleh sejajar ya. Jadi makanya cash ya, cashnya di debit ini posisinya agak menjorong ke kiri dan si kreditnya ini agak menjorong ke kanan. Jadi tidak boleh sejajar. Nanti kalau sejajar ya tentu saya salahin ya, sama aja kayak debit sama debit gitu kan. Masuk ke transaksi masih di Nyonya Christina ya. Di sini 31 Desember, transaksinya bisa kalian lihat ya, sama dengan transaksi pada tanggal. Nah, sekarang kita masuk ke cara memposting ke ledger ya dari jurnal. Lihat transaksi pada bulan Desember tanggal 1 Januari. Di sini transaksinya, jurnalnya adalah prepaid insurance pada cash untuk membayar premi untuk polis asuransi senilai 2.400.000. Nah, bagaimana langkah postingnya? Kita buat kolom 4 ya, ledger kolom 4. Di sini ada date, kemudian ada description, ref post, debit, kredit, saldonya ada debit dan kredit ya. Kita buat formatnya dulu. Kemudian kita inputkan nama akunnya di sini. Yang pertama akun prepaid insurance kita inputkan ya. Kemudian kita tulis account numbernya di sini nomor 15. Dari mana nomor 15? Kita lihat di sini sudah ada daftar kode account ya, nomornya untuk punyanya Nyonya Christina ini ya. Di sini lihat prepaid insurance. Nah, prepaid insurance nomornya nomor 15 ya. Jadi kita input di sini nomor 15. Kemudian langkah berikutnya adalah kita input date-nya. Di sini 1 Desember 2015 ya. Kemudian langkah yang kedua, kita inputkan nominalnya. Nominalnya 2.400.000 ya. Posisinya di mana? Di debit kan jurnalnya. Nah, kita input untuk ledgernya posisinya juga sama, di debit ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita tulis ref post-nya adalah 2 ya. Nah, nanti ketika di UTS atau UAS tidak perlu menulis ref post karena ini biasanya ada di slip number si perusahaan ya. Nah, kemudian saldonya berarti berapa? 2.400.000 ya, sama 2.400.000 karena di sini kan belum ada transaksi berikutnya ya. Nanti kalau ada transaksi berikutnya misal di debit 1 juta gitu ya, transaksi di tanggal berikutnya
Ya nanti kita input di sini artinya 3.400.000 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk akun cash? Ini kan tadi kita baru input yang prepaid insurance ya. Untuk akun cash sama, kita tulis akun cash di sisi kiri, terus account number-nya 11, di sini cash-nya nomor 11 ya. Kemudian input date-nya 1 Desember. Nah, perhatikan jadi di tanggal 30 November itu ada transaksi ya. Transaksi untuk cash out ya, cash keluar senilai 2 juta. Saldo akhirnya di posisi saldo akhir cash di 30 November adalah 5.900.000 ya. 5.900.000. Terus kemudian di 1 Desember ada transaksi cash keluar juga senilai 2.400.000 sehingga saldonya adalah 3.500.000 di mana di debit. Karena kan saldo normalnya cash itu kan di debit ya, makanya kita nulis saldonya di sini adalah di debit posisinya. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman ketika nanti UTS atau UAS mungkin saya nggak akan minta teman-teman untuk membuat ledger seperti ini karena pasti akan rumit ya, harus mengetikkan tabel, account number gitu ya, sehingga nanti kita akan belajar cara sederhananya aja gitu ya. Yang penting kan ledger itu kan kumpulan dari akun-akun gitu ya, dalam satu kumpulan atas akun gitu ya, supaya memudahkan kita untuk membacanya. Berapa sih saldo akhirnya untuk akun cash gitu ya, berapa saldo akhirnya untuk akun prepaid insurance gitu ya. Itu aja sebetulnya. Nanti mengenai format itu ya kita tidak perlu membuat seperti ini karena pasti akan sulit berbentuk tabel gitu kan, banyak yang harus diisi gitu. Nah, kemudian kita coba perhatikan ya, ini ada ledger untuk akun cash ya. Untuk akun cash, nomornya di sini nomor 11. Perhatikan di sini date-nya. Jadi setelah dikumpulin nih ya, dari tanggal 1 November sampai tanggal 31 Desember. Nah, ini transaksinya 1 Desember ada 25.000 posisinya di debit. Di sini 25.000 dalam ribuan ya, dalam ribuan. Jadi di sini 25 juta sebetulnya, tapi mungkin karena di buku kalau nulis 25 juta kepanjangan, jadi makanya di sini saya 25.000 gitu ya. Ini dalam ribuan ya, ingat ya, dalam ribuan. Jadi di sini ada 25 juta di debit, posisinya ya di debit 25 juta ya. Kemudian di tanggal 5 November terkredit 20 juta. Maka yang awalnya saldonya 25 juta ya, karena saldonya terkredit, saldo kasnya 20 juta sehingga saldonya 5 juta. Begitu seterusnya ya, sampai akhirnya kita menemukan kita menghitung ya, saldo di 31 Desember untuk cash adalah 2.065.000. Kemudian saldo account receivable untuk tanggal 31 Desember posisinya adalah senilai 2.220.000. Untuk account supplies ya, saldonya adalah 2 juta. Untuk account prepaid insurance saldonya adalah 2.400.000. Sini sudah ada ya untuk ledgernya masing-masing akun yang terjadi pada transaksinya si Solusinet ya. Nah, setelah kita menyusun ledger, kita menyusun trial balance atau neraca saldo ya. Kalau dilihat dari siklus akuntansi kan gitu ya, tadi posting to ledger, terus langsung transaksi berikutnya, siklus akuntansi berikutnya adalah trial balance ya. Gimana langkahnya menyiapkan trial balance? Yang pertama, tulis nama perusahaan, diikuti dengan judul neraca saldo serta tanggal penyajian. Kemudian tulis akun-akun dari buku besar, akun-akunnya apa aja. Jumlahkan kolom debit dan kredit neraca saldo, periksa jumlah kolom debit dan kredit harus sama. Nah ya,
Jadi dari transaksinya si SolusiNet ya, kita mau nyusun trial balance ya. Langkah awalnya adalah kita membuat headernya dulu nih. Ya, headernya dulu. Pertama, nama PT-nya apa? SolusiNet. Terus kemudian judulnya apa? Kita mau ngebuat apa nih? Oh, kita mau buat unadjusted trial balance ya. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Nama judulnya adalah unadjusted trial balance. Untuk periode kapan? 31 Desember 2018. Nah, ini adalah header ini ya. Informasi ini sangat penting ya. Jadi kita tahu namanya SolusiNet, yang kita susun adalah unadjusted trial balance untuk periode 31 Desember 2018. Sehingga ini akan menjadi penilaian saya ketika UTS dan di UAS ya. Untuk header ini tidak boleh sampai ada yang salah atau kosong gitu ya. Jadi kalian harus komplit ngisi header ini gitu. Jadi kalau misalkan nanti ininya benar tapi ininya salah ya, tetap nilainya pasti akan berkurang gitu ya. Kemudian kita tadi udah menyusun headernya, kemudian kita lihat, kita tuliskan akun-akunnya itu apa aja tadi kan gitu ya, langkah berikutnya ya. Kemudian untuk akun cash berapa saldonya gitu ya. Nah di sini saldonya adalah 2.065.000 di debit. Dari mana nilai 20.065.000? Nah kita lihat di ledger. Nah ini kan ledger akun kas nih. Per 31 Desember berapa nilainya? 2.065.000. Nah, kita inputin aja langsung di sini. Nah, kita inputin langsung 2.065.000. Kemudian AR, account receivable atau piutang. Berapa? 2.220.000. Nah, kita inputin 2.220.000. Intinya ya kita hanya tinggal menginputkan nilai-nilai yang ada di ledger. Tapi perhatikan perhatikan posisi debit dan kreditnya gitu. Nah di akhir nanti harus balance antara debit dan kreditnya. Kesalahan yang biasa terjadi dalam menyusun unadjusted trial balance adalah kesalahan posisi debit sama kredit ya, salah input nominal, salah hitung di ledger saldonya, sehingga menyebabkan tidak seimbang, tidak balance gitu. Sehingga teman-teman dalam menyusun ledger ya, dalam menghitung ledger gitu ya, dan menyusun trial balance itu harus teliti gitu, sehingga tidak ada kesalahan. Karena balance saja di akuntansi belum tentu benar, apalagi nggak balance gitu kan ya. Nah, baik teman-teman, tetap semangat belajarnya. Dan yang namanya belajar itu nggak bisa sekali, harus berkali-kali agar teman-teman paham. Jadi setelah nonton video ini mungkin teman-teman masih bingung, sehingga teman-teman bisa memplay beberapa kali ya, karena belajar emang nggak bisa sekali dan harus sering-sering berlatih. Akhir kata, terima kasih telah menonton videonya sampai habis, sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.